Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari salah satu kelompok mata kuliah teori ekonomi syariah akan menyampaikan materi mengenai keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Oka Widana SEMM selaku dosen pengembang mata kuliah teori ekonomi syariah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit menjelaskan mengenai keseimbangan AD dan AS ini. Sebelumnya kami dari kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Elinur Hayati. Yang kedua Ibu Sapna Katmila dan juga Ibu Heni Satriana. Baik, kita mulai saja untuk materinya. Kita mulai dari pengertian agregat demand dan agregat supply. Agregat demand atau AD ini adalah permintaan agregat, yaitu adalah tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Di sini dilihat dari segi permintaan, yaitu dari permintaan konsumen, permintaan pasar, dan juga permintaan satu negara. Nah, maka permintaan agregat ini atau AD ini bisa menggambarkan hubungan antara pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Kemudian agregat supply atau AS ini dilihat dari segi penawaran atau penawaran agregat ya, ialah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam satu negara pada satu tahun tertentu. Ini merupakan produksi barang jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau suatu negara. Maka kenapa kita menganalisis atau mengetahui hubungan antara agregat supply dan agregat demand ini? Tujuannya yaitu agar analisis ini dilakukan untuk menganalisis keseimbangan ekonomi suatu negara dalam kondisi harga yang mengalami perubahan. Model permintaan dan penawaran agregat. Model permintaan dan penawaran agregat adalah analisis model ekonomi makro dasar untuk mempelajari faktor penentu dari tingkat pendapatan nasional atau output dan harga-harga, seperti halnya kurva permintaan dan penawaran pada ekonomi mikro yang merupakan perangkat utama untuk menganalisis faktor penentu dari kuantitas produk dan harga pada pasar tunggal tertentu. Permintaan dan penawaran agregat ini dilihat melalui 2 versi. Yang pertama berdasarkan nilai nominal. Berdasarkan nilai nominal ini berarti permintaan dan penawaran berdasarkan nilai yang aktual yang semua variabelnya dinyatakan dalam harga-harga yang berlaku saat ini atau sekarang. Sedangkan yang kedua berdasarkan nilai real, yaitu harga konstan atas semua variabel itu dinyatakan dalam nilai yang real atau sesungguhnya. Permintaan dan penawaran nominal agregat. Permintaan nominal agregat di sini atau disebut dengan AND ya, agregat nominal demand. Berdasarkan pendapat dari John Maynard Keynes, yaitu ditentukan oleh komponen-komponen yang direncanakan dari konsumsi atau C, investasi atau I, pengeluaran pemerintah G, dan ekspor bersih yaitu IX dikurang IM yang diukur sebagai pengeluaran nasional atau national expenditure. Penawaran nominal agregat
atau aggregate nominal supply ini didefinisikan sebagai nilai nominal aktual yang dari produk nasional, yaitu nilai total output perekonomian dari seluruh produk akhir yang diukur sebagai pendapatan nasional atau national income-nya. Maka nilai-nilai dari AND dan ANS ini diukur dalam kondisi harga-harga pasar yang berlaku saat ini. Dan ini dibuat sedemikian rupa sehingga keduanya dalam keadaan yang seimbang atau equilibrium. Nah, karakter kurva dari AND dan ANS sendiri secara bersama-sama dalam perekonomian yang kita sebut yaitu dengan pasar produk nominal agregat. Untuk keseimbangan dalam pasar ini, keseimbangan ini bisa tercapai apabila pengeluaran yang direncanakan sama dengan pendapatan nominal aktual atau AND-nya sama dengan ANS, seperti itu. Misalkan, apabila pendapatan 600 triliun pada ANS 400 triliun, tetapi permintaan atau AND-nya 500 triliun, maka ini terjadi kelebihan permintaan atau biasa disebut dengan excess demand sebesar 100 triliun. Nah, begitupun sebaliknya, apabila ANS 800 triliun, tetapi nilai AND-nya 700 triliun, maka di sini terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dari barang dan jasa tersebut sebesar 100 triliun. Nah, keseimbangan tadi harus dicapai dan di sini dilakukan perhitungan aljabar dapat diturunkan atau bermula dari kondisi pasar produk nominal agregat yang tadi dirumuskan AND sama dengan ANS. Nah, ANS sama dengan Y atau pendapatan di mana Y dan C tambah I tambah G adalah sebagai nilai komponen-komponen dari AND dengan asumsi net export yang yaitu IX dikurang IM konstan sehingga menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk fungsi konsumsi yang direncanakan adalah C sama dengan CO plus C kali Y dikurang T, di mana CO ini adalah otonomi konsumsi, C adalah marginal property to consume atau MPC sama dengan sigma C dikurang sigma Y kurang T dan Y dikurang T adalah disposable income. Maka di sini kita substitusikan menjadi Y sama dengan CO ditambah C kali Y kurang T ditambah I ditambah G. Nah, yang kemudian diturunkan kembali di mana pada akhirnya membagi kedua di sini diperoleh rumus untuk Y tersebut Y dibagi 1 Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang C dikali CO dikurang C kali T. Misalkan, contoh, jika pengeluaran pemerintah atau G-nya adalah 100 triliun, pajak bersih atau T 100 triliun, investasi yang direncanakan atau I 100 triliun, konsumsi otonomnya 150 triliun, dan C adalah 0,5, maka pendapatan Y dapat dihitung sebagai Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 0,5 dikali 150 dikurang 0,5 dikali 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 2 dikali 300 yaitu 600. Seperti itu. Maka di sini dalam kenaikan setiap 100 triliun permintaan nominal akan mendorong kenaikan pendapatan keseimbangan sebesar
200 triliun. Dan untuk tiap kenaikan 100 triliunnya, permintaan nominal ini akan mendorong kenaikan pendapatan keseimbangan sebesar 200 triliun. Seperti itu. Demikian untuk keseimbangan AD. Di sini yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami, Ibu Heni. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan kami Sapna Katmila yang sudah menyampaikan materinya. Demikian presentasi atau materi yang bisa kami sampaikan mengenai keseimbangan AD/AS tersebut. Tentu saja di sini banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kami. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita lebih memiliki motivasi untuk belajar lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan ataupun di sini ketidaknyamanannya. Akhirul kalam, kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 triliun. Seperti itu. Baik, untuk ke selanjutnya. Di sini untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Heni. Kepada Ibu Heni kami persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan dengan materi permintaan dan penawaran agregat. Pengertian dari permintaan agregat itu sendiri adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, dari permintaan ini terdiri dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, serta sektor eksternal. Selanjutnya, bagaimana permintaan agregat dibentuk? Yang pertama, permintaan agregat dibentuk oleh pasar komoditi, yaitu AD sama dengan C plus I plus G plus XM. Yang kedua, dibentuk oleh keseimbangan pasar uang, MS sama dengan MD. Selanjutnya, kurva permintaan agregat. Pengertian dari kurva permintaan agregat adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga menurut Menkyu. Jadi, di kurva ini bisa kita lihat ada P atau harga dan ada output atau Y. Di sini P atau harga 0, maka jumlah yang diminta juga 0. Dan jika P atau harga 1, maka Y atau jumlah yang diminta juga 1. Jadi di sini setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan dasar untuk pembuatan kurva permintaan agregat itu berdasarkan pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan atau keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Selanjutnya, penyebab kurva permintaan agregat berslop negatif adalah efek kekayaan, dampak harga, bunga, efek pembelian asing yang termasuk dalamnya ekspor dan impor. Selanjutnya, penurunan kurva permintaan. Terbentuknya kurva permintaan agregat diperoleh dengan menurunkan dari kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Menurut teori Keynes,
Apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang yang beredar atau MSP akan berubah. Akibatnya, tingkat bunga juga berubah. Selanjutnya akan mempengaruhi investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini bisa kita lihat P atau harga naik, jumlah uang yang beredar turun, suku bunga naik yang berdampak ke investasi yang menurun, dan tentu saja pendapatan juga menurun. Selanjutnya, penurunan kurva permintaan teori Piju. Apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas real mereka berubah, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Bisa kita lihat di sini, P atau harga naik, saldo kas menurun, yang tentu saja mengakibatkan konsumsi juga menurun. Selanjutnya, teori penawaran agregat. Penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, fungsi permintaan, dan penawaran. Faktor produksinya tenaga kerja, modal, dan tanah. Dalam jangka pendek, tanah dan modal dianggap tetap sehingga output tergantung pada input tenaga kerja. Nah, di sini selanjutnya menurut John Maynard Keynes berpendapat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh kepada tingkat pendapatan nasional keseimbangan melalui pengaruhnya terhadap jumlah penawaran uang nyata atau real money supply. Apabila terjadi penurunan tingkat harga deflasi, maka nilai real uang yang beredar dalam masyarakat akan mengalami peningkatan. Bila harga turun sebesar 50%, jumlah penawaran uang nyata akan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan keadaan sebaliknya, kalau terjadi kenaikan harga inflasi dengan jumlah penawaran uang nominal atau nominal money supply yang sama diperoleh, jumlah penawaran uang nyata lebih sedikit daripada sebelumnya. Selanjutnya, kurva penawaran jangka panjang atau long run aggregate. Di sini dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak tergantung pada tingkat harga. Bisa dilihat di sini P, di mana di sini ada P harga atau Y. Di sini yang berubah P. Jadi jika P-nya berubah, maka Y-nya tetap. Selanjutnya, kurva penawaran jangka pendek atau short run aggregate. Di sini selama jangka pendek harga-harga bersifat kaku sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek bentuknya datar atau horizontal. Di sini bisa kita lihat jika P-nya di sini yang berubah Y. Jadi Y-nya yang berubah, P-nya tetap. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Untuk pokok bahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Sapna Kadmila. Kepada Ibu Sapna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Heni Satriana dan Mbak Eli Nurhayati yang sudah membersamai hari-harinya belakangan ini untuk menyelesaikan tugas perkuliahan kita kali ini.
Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi yaitu mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis ADAS. Keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis ADAS akan menunjukkan tingkat harga yang berlaku pada keseimbangan dan pendapatan nasional yang dicapai pada keseimbangan tersebut. Selanjutnya, dengan memperhatikan berbagai kemungkinan perubahan kurva AD dan AS, dapat pula ditunjukkan akibat dari perubahan tersebut kepada tingkat harga dan kegiatan perekonomian negara. Keseimbangan pendapatan nasional pada tingkat harga fleksibel dapat dilihat pada grafik berikut. Untuk memahami, mari kita perhatikan ilustrasi dalam kurva keseimbangan ADAS berikut ini. Nah, di depan kita ini sudah ada kurva keseimbangan ADAS. Untuk garis vertikal kita sebut dengan tingkat harga, kemudian untuk garis horizontal kita sebut dengan pendapatan nasional real. Di sini sudah terdapat kurva AD dan kurva AS. Jika kita memperhatikan pada kedua kurva ini, di tengah-tengahnya terjadi perpotongan kurva, di mana dengan tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0. Tingkat harga ini dan pendapatan nasional real pada saat ini atau perpotongan antara kedua kurva AD dan AS inilah yang kita sebut dengan keseimbangan perekonomian atau keseimbangan harga. Di luar dari tingkat harga P0 ini tidak akan terjadi keseimbangan atau tidak akan didapatkan keseimbangan harga kecuali akan adanya interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat yang akan menggeser tingkat harga P0 untuk mencapai keseimbangan. Kemudian, apabila tingkat harga barang saat ini bukan pada harga keseimbangan, atau misalnya melebihi dari harga keseimbangan pada saat ini kan harga keseimbangan. Harga keseimbangan pada saat ini, jika apabila tingkat harga barang pada saat ini tidak berada pada keseimbangan atau melebihi keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan inventory. Jumlah penawaran terjadi kelebihan, jumlah penawaran oleh perusahaan melebihi sisi permintaan. Implikasi dari kondisi kelebihan penawaran ini, kelebihan inventory ini, akan membuat tingkat harga menurun. Saat tingkat harga menurun, sisi penawaran juga akan sekaligus menurunkan jumlah permintaan. Sebaliknya, sisi permintaan akan meningkat. Penyesuaian penurunan tingkat harga, penurunan jumlah penawaran, dan kenaikan jumlah permintaan pasca penurunan harga akan terus berlangsung sampai terbentuknya keseimbangan ADAS. Nah, jika tadi saya sebutkan, seandainya harga barang tidak pada harga keseimbangan saat ini atau melebihi harga pada keseimbangan saat ini, maka akan terjadi kelebihan inventory. Nah, ketika terjadi kelebihan inventory ini, akan terus terjadi penyesuaian-penyesuaian sehingga akan terus terjadi penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai keseimbangan ini. Begitu juga sebaliknya, jika harga lebih menurun dari harga barang saat ini atau atau P2 terjadi di sini, maka akan terjadi juga kekurangan barang. Akan didapatkan kekurangan barang. Di mana terjadi kelebihan sisi demand. Demand yang melebihi sisi supply ini akan berdampak pada peningkatan harga. Saat harga meningkat, maka terjadi penyesuaian di mana jumlah permintaan akan berkurang, sedangkan sisi penawaran akan bertambah. Penyesuaian pada tingkat harga yang meningkat, penawaran yang meningkat, dan permintaan yang berkurang akan terus juga terjadi hingga keseimbangan ADAS ini tercapai.
Dari penjelasan ini, maka kita pahami bahwa keseimbangan ADAS atau aggregate demand dan aggregate supply akan melihat hubungan pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kondisi keseimbangan ADAS akan terbentuk pada saat jumlah aggregate demand sama dengan aggregate supply. Saat keseimbangan ADAS ini terjadi, tingkat harga saat itu yaitu tingkat harga keseimbangan. Interaksi dari sisi permintaan dan sisi penawaran serta tingkat harga apabila belum seimbang pada akhirnya akan selalu mengarah pada keseimbangan seperti P1 dan P2 akan terus mengarah kepada keseimbangan ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kalimat dan pemilihan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Eli. Silakan Mbak Eli. Baik, terima kasih kepada rekan kami Sapna Katmila yang sudah menyampaikan materinya. Dan demikianlah materi yang bisa kami sampaikan mengenai keseimbangan ADAS ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kami atau kita semua mengenai teori keseimbangan ADAS ini. Adapun kekurangannya kami haturkan mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan pemahaman kami akan hal tersebut. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.